Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا القاسم والله المعطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustadz asatidzah, wabil khusus Romo Kiai Muhammad Thayyib hafizahullah, kepada Bapak Kepala Desa Langkan. Bapak Kepala Desanya yang mana? Kemudian Bapak Kepala BPD, kemudian Bapak Sekretaris Desa yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan dengan segera. Amin. Kemudian Bapak Ketua GB Ansor Kecamatan, nggih, Kecamatan apa niki? Napa? Langgang. Serta seluruh sesepuh bini sepuh aparat desa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga hadir kita semuanya di malam ini diterima oleh Allah. Amin. Dijadikan oleh Allah menjadi sebab Allah datangkan macam-macam kebaikan dan keberkahan, baik untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk pesantren Darul Ulum ini, untuk warga Desa Langkan dan semua yang hadir, serta semua umat Islam di seluruh dunia. Amin Allahumma. Amin. Ini sebelum ngaji, ini saya usul tim sholawatan itu bikin jagrak mik yang tinggi, sehingga nanti kalau pas mahalul qiyam itu nanti termasuk yang nabuh gendang gede itu berdiri. Nah, karena sekarang tidak ada jagrak yang tinggi, sementara kalau nyonggo itu abot, akhirnya batu ngadeg lungguh ijen. Jadi nanti kalau sholawatan itu ada jagrak yang tinggi, sehingga nanti ada waktu mahalul qiyam semuanya itu berdiri. Hadza wa qad ihtahsana al-qiyamu 'inda dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam dzawur riwayati war-rawiyah fatuba liman kana
hammuhu ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Itu kata para ulama itu. Para ulama itu mengatakan demikianlah disunnahkan atau sangat dianjurkan kita itu berdiri ketika maulid, kita bersolawat atas yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendapatnya ulama-ulama yang ahli mendalam dalam ilmu dan periwayatan. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Sungguh beruntung orang yang menjadikan cita-cita tertingginya yaitu untuk mencintai, mengagungkan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ini masih Muharram ya? Masih ini? 17 Muharram gitu. Jadi dulu pada waktu 1 Muharram 1445 tahun yang lalu, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rawuh ke Madinah Al-Munawwarah. Penduduk Madinah itu begitu mencintai Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, mereka begitu rindu dan menunggu-nunggu datangnya Rasulullah. Maka mereka itu mendengar Nabi itu sudah mau datang, pada keluar dari rumah, berdiri sepanjang jalan, sepanjang pagar. Bahkan ada yang tidak sabar manjat pagar, naik atap rumah, manjat pohon, nginceng dari jauh. Sudah sampai mana baginda Nabi? Begitu baginda Nabi datang, semuanya menyambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru, telah datang purnama kepada kami. Jadi baginda Nabi itu layaknya purnama yang menerangi kegelapan malam. Sampeyan kalau peteng dedet, gelap malam, gelap itu tidak bisa membedakan mana batu, mana lumpur, mana klepong sapi, gak beda. Bahkan makanan itu tidak bisa dibedakan. Tapi kalau terang seperti ini, itu langsung kelihatan. Sing ngantuk kene pojokan ya. Kita ya. Sing tekak tekluk endi? Sing tenanan endi? Tala'al badru alaina. Telah datang, telah muncul purnama di tengah kami. Min thaniyatil wada'i. Dari thaniyatul wada', lembah thaniyatul wada'. Wajib syukru alaina, wajib bersyukur atas kami. Mada'a lillahi da'i, selama masih ada orang mikirkan agama, merjuangkan agama, dakwahkan agama. Lah itu para sahabat itu pada berdiri gembira nyambut kedatangan Rasulullah itu, pada berdiri manjat pagar, main uwit, ada yang di atas atap rumah berdirinya itu, saking gembiranya. Nah dari situlah para ulama mengatakan disunnahkan, sangat dianjurkan kita berdiri ketika maulid baginda Muhammad SAW.
Makanya kalau tadi berdiri itu masih kurang. Mestinya ada yang manjat di atas rumah. Menduit. Nah tukang gendangi, prono kabotan gak kuat ngadeg. Makanya nanti dibikinkan jagrak mik yang besar, yang bisa berdiri. Dulu Kiai Zairon rahimahullah waktu ngaji di Mesir itu ketemu orang itu kalau murid itu tidak mau berdiri. Ya bos, nah tergigit, nah tapi jadi tidak mau berdiri kalau murid itu duduk aja ya. Akhirnya lama-lama itu tiba-tiba besoknya itu berdiri dia. Ditanya sama temannya, lo kenapa? Kamu dulu tidak pernah mau berdiri, kalau murid sekarang berdiri kenapa? Saat tadi malam itu tidur ngipi ketemu Rasulullah itu dimarahi sama Rasulullah. Nah, nanti gimana kalau tukang gendang nggak dimarahi Rasulullah? Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Wajib kita bersyukur selagi di tengah kita ada orang yang dakwah, ada orang yang mikir, ada orang yang merjuangkan agama. Masya Allah, tadi Romo Kiai Muhammad Thayyib sudah menerangkan datang ke sini tahun 85, 83. Sing nom-nom iku lahir ya. 83. Sing guyang-guyu belum lahir ini. Kepala desa belum lahir ini. Malah wis dicita-citane ning bapak ibu baru ngerti malah. Masya Allah. Jadi kalau sekarang kok disebut peresmian pondok pesantren, ini bukan peresmian, sudah resmi ada sejak tahun 1983. Nah ini namanya usaha meningkatkan. Usaha meningkatkan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Di dalam kitab Ta'lim itu dikatakan setiap hari setiap orang itu mestinya berpikir bagaimana tambah ilmunya, tambah amalannya, meningkat di lautan ilmu, lautan kebaikan. Nah ini Pak Kiai Muhammad Thayyib ini memang Masya Allah. Tadi di perjalanan dari Pekanbaru sampai Langkan ini, saya kok merasa perjalanan dari Pekanbaru Langkan itu jalannya mulus sekali. Betul-betul mulus, tidak terasa apa-apa. Bangun sudah sampai di sini. Hanya goyang-goyang, lompat-lompat gitu saja. Itu beliau menceritakan bahwa sekarang itu umurnya 71 tahun. Itu kok persis dengan saya. Saya juga 71. Lahirnya. Masya Allah. Di usia 71 tahun tapi semangatnya itu seperti pemuda 17 tahun. Masih mau bikin pesantren lagi, masih semangat lagi. Nah, ini semangat yang begini ini, yang muda-muda ini tidak boleh kalah. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berdiri semuanya ketika kita bareng-bareng bersolawat kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Dulu 1445 tahun yang lalu, dari berdirinya mereka orang-orang Madinah yang dengan semangat, dengan penuh kecintaan menyambut kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri dengan semangat. Dari berdirinya mereka di hari itulah akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Madinah Munawwarah.
yang kebaikannya menyebar ke seluruh negeri-negeri di Jazirah Arab, yang kebaikannya menyebar di seluruh penjuru dunia. Di mana saja datang orang-orang Madinah, maka di situ langsung berubah menjadi pusat-pusat kebaikan. Di Syam menjadi pusat kebaikan setelah didatangi oleh penduduk Madinah. Di Mesir menjadi menyebar kebaikan setelah didatangi oleh penduduk Madinah. Di Baghdad, di Khurasan, di mana-mana. Sampai termasuk katanya dalam satu riwayat itu di daerah Aceh itu, di Barus itu, di sana itu katanya itu ada makamnya para sahabat. Dimanapun di sana didatangi penduduk Madinah, oleh Allah itu dirubah menjadi pusat kebaikan, pusat hidayah, pusat rahmat dan barokah. Dari situlah akhirnya terkenal menjadi Madinah Munawwarah, Madinah yang dipenuhi dengan cahaya, cahaya hidayah, cahaya ibadah, cahaya ngaji, cahaya sholawat, cahaya zikir. Siapapun datang ke Madinah langsung keluar dari sana menjadi wali-walinya Allah. Qaryatun ta'kulul qura, kampung kecil merubah negeri-negeri besar, kerajaan-kerajaan besar. Maka demikian pula di malam hari yang barokah ini kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga tadi kita berdiri diterima oleh Allah. Amin. Sehingga menjadi langkan munawwarah. Amin. Menjadi kesemangatan kita untuk bareng-bareng menghidupkan agamanya Allah. Menjadi kesemangatan kita untuk menghidupkan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Bapak Kiai Muhammad Thayyib. Masya Allah. Jadi perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan-perkumpulan yang penting. Perkumpulan yang Nabi bersabda, nazalat alaihimus sakinah, yang datang di majlis yang seperti ini Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmatnya Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibangga-banggakan oleh Allah di majelis-majelis malaikatnya Gusti Allah. Para malaikat ada yang sujud terus mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang sholat terus mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang tasbih terus mulai diciptakan sampai hari kiamat, tidak pernah maksiat. Kenapa? Karena antara lain mereka tidak diberi hawa nafsu. Tidak diberi hawa nafsu. Jadi yang namanya ingin buruk itu tidak ada. Inginnya itu baik terus. Kebalikannya setan. Kalau setan itu tidak ada ingin baik, inginnya buruk terus. Nyemplung rokok gak terima, golek batur saukeh-ukeh. Itu setan itu. Jadi nyemplung rokok dhewe gak terima. Pokoknya wa'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Nah, malaikat itu kebalikannya. Malaikat itu ingin baik, kok tidak pernah ada maksiat sama sekali. Lah manusia ini kadang ingin baik, kadang ingin buruk, diberi hawa nafsu. Lah di tengah diberi hawa nafsu kok masih bisa baik, maka oleh Allah dibangga-banggakan di hadapan majelisnya para malaikat. Ini loh hambaku, walaupun nguntak ngantuk ya gelem teko ae. Ini loh hambaku, rajin datang di majelis zikir. Ini loh hambaku, masya Allah, melok mikirnya pondok, melok mikirnya pesantren. Ya kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pentingkan hadir di majelis-majelis kebaikan seperti ini. Insyaallah. Dan ini majelis-majelis seperti ini, kata para ulama, itu secara rohani itu dihadiri
kekasih-kekasihnya oleh Allah, wali-walinya Allah. Kata para ulama seperti itu. Makanya tidak heran orang itu rajin datang di majelis zikir, tadinya nakal, tiba-tiba jadi baik. Rajin datang di majelis taklim, tiba mau nendugal, terus jadi api. Rajin di majelis dakwah, jadi berubah baik. Karena secara rohani dia itu juga mendapatkan doa-doa dari kekasih-kekasihnya Allah. Makanya dalam agama itu ada anjuran menghidupkan perkumpulan harian, perkumpulan mingguan, perkumpulan tahunan. Perkumpulan harian, sholat 5 waktu di masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari berangkat sholat, mari mendapatkan kesuksesan. Jadi yang sukses siapa? Siapa yang sukses? Yang berangkat sholat zuhur, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari berangkat sholat, mari mendapatkan kesuksesan. Yang sukses yang berangkat ke masjid sholat. Asar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maghrib, isya, subuh. Tapi anehnya itu ya, siang itu lah, ngangkat gabah, ngangkat beras setengah kental itu nyang-nyang saja, enteng. Tapi nyapo subuh selimut 3 kilo, itu kok rasanya lebih berat daripada beras setengah kental. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari berangkat sholat, mari mendapatkan kesuksesan. Di sini ada orang ngingu wedhus enggak? Sapi. Ada belum? Ada. Ngingu wedhus, melihara kambing, sapi ada? Banyak. Melihara kambing, melihara sapi. Saya tidak tahu kalau di sini. Kalau di Jawa itu ada rumput, nyari rumputnya itu. Di sini ada enggak? Ngaret itu? Ngaret ada ngaret? Pagi-pagi berangkat ngaret, cari rumput, bawa karung 3. Yang 1 sudah penuh, yang 2 sudah penuh. Karung yang nomor 3 itu tinggal seperempat bagian atas. Sudah dapat 3/4 itu, ya dikit kayak rongkilan. Lah kok dari masjid itu ada azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kira-kira berangkat ke masjid apa bablas ngarit? Hah? Tanggung. Kira-kira ke masjid atau bablas ngarit itu kira-kira itu? Matoknya itu. Ini gimana tuh ini? Muadzin ini kemajon ini azannya. Ini belum waktunya kau sudah azan, ini pasti anu nih, kemajon ini azannya. Nanti malah yang disalahkan itu yang azan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari berangkat sholat, mari mendapatkan kesuksesan. Sekarang coba, yang bisa mendatangkan kesuksesan itu siapa coba? Allah. Hanya Gusti Allah. Orang itu sukses kalau ditolong oleh Allah. Maka kita itu bagaimana kalau dengar panggilan azan itu niru. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu
di Mekah itu melihat begitu adzan dikumandangkan, pedagang-pedagang menutup tokonya berangkat ke masjid. Petani-petani berhenti dari pekerjaannya berangkat ke masjid. Kemudian semuanya istirahat dari kesibukannya untuk berangkat ke masjid. Maka beliau mengatakan, inilah praktek orang-orang yang perdagangan tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, dari sholat menghadap kepada Allah. Insyaallah kan? Itu di Ngampel. Kalau jangan pergi ke makam Sunan Ampel itu kan kanan kiri banyak tokonya itu, toko-toko, warung-warung. Itu nanti kalau azan itu dikasih begini, silang. Silang itu maksudnya sementara sholat tidak melayani perdagangan jual beli sampai nanti selesai. Ya Allah SWT, perkumpulan harian, sholat 5 waktu, perkumpulan mingguan, Jumatan, perkumpulan tahunan, itulah perkumpulan jamaah haji di Arafah yang kumpul setiap tahun dari seluruh penjuru dunia. Jadi ringkas cerita penting dan mesti kita pentingkan perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Insyaallah ya. Majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, majelis sholawat, sholat jamaah, perkumpulan dakwah ini dipentingkan. Ini dipentingkan karena dengan kumpul-kumpul seperti itu nanti akan meningkatkan rohani kita sehingga tambah semangat kita ngamalkan agama. Insyaallah. Almar'u ala dini khalili fal yanzur man yukhalilu. Orang itu agamanya itu menurut dengan siapa dia berteman. Menurut dengan siapa dia berteman. Maka setiap orang itu mesti mikir dengan siapa sebaiknya saya berteman. Sekarang kita lihat anak kita, keponakan kita, keluarga kita. Kalau dia itu kok berkumpul berteman dengan orang-orang baik, langsung jadi baik. Berkumpul orang-orang jahat, tiba-tiba berubah jadi jahat, jadi buruk. Makanya dulu itu para sahabat itu apa tuh? Sahabat itu bukan hafid Quran, mesti tahajud semalam, tidak. Sahabat itu orang yang Islam, yang Muslim, yang pernah melihat Rasulullah. Coba ini. Jadi sahabat itu seorang yang Muslim atau Muslimah yang pernah melihat Rasulullah. Itu sahabat. Itu pun langsung naik derajatnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dapat jaminan diridhoi oleh Allah. Lah kemudian generasi terbaik setelah para sahabat tabi'in, siapa itu? Muslim mukmin yang pernah melihat sahabat. Generasi terbaik berikutnya atba'ut tabi'in, siapa itu? Orang mukmin muslim yang pernah melihat sahabat. Jadi melihat tok, kumpul tok itu tinggi nilainya. Makanya dalam satu riwayat disebutkan tuba liman ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku, maksudnya baginda Nabi, atau pernah melihat orang yang melihat aku, atau pernah melihat orang yang melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi kumpul-kumpul, duduk bareng itu tinggi nilainya. Makanya sekali lagi kita pentingkan semua majelis-majelis kebaikan, termasuk yang sudah digerakkan oleh Bapak Kiai Muhammad Thayyib. Ini bagaimana terus kita istiqomahkan ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai pesantren atau pondok pesantren itu tentu berbicara mengenai anak-anak kita, mengenai penerus-penerus kita.
mengenai generasi yang sesudah kita. Setiap orang pasti ingin punya anak cucu generasi yang sukses, yang berhasil. Lalu yang sukses itu yang bagaimana? Apa mesti harus uangnya banyak, hartanya melimpah? Apa mesti yang pangkat jabatannya tinggi, terpilih dari kepala desa naik jadi camat, camat naik jadi anggota DPRD, anggota DPRD naik jadi bupati, naik jadi apa lagi, naik jadi apa lagi? Tidak, bukan itu. Jadi pemilu tahun lalu, tahun 2000 berapa itu? 19. Itu di Surabaya itu ada rumah sakit besar, terbesar di Jawa Timur. Rumah sakit Dr. Sutomo, atau terkenal rumah sakit Karangmenjangan. Sekitar 1 bulan sebelum pemilu, untuk memilih anggota DPR, memilih macam-macam itu, direktur rumah sakit itu dengan gembiranya memberikan pengumuman, alhamdulillah, kami pihak rumah sakit Dr. Sutomo telah menyiapkan 100 kamar untuk calon orang yang stres. Ini pemilunya belum dimulai, kamarnya sudah disediakan. Itu jangan iya gambarnya di mana-mana, pilihlah saya calon wakil rakyat yang rakyat, senyum, gambarnya itu senyum di rumah orang karuan nih. Saya ini cerita nyata ini. Ini ya, pernah menjenguk keluarga kami yang sakit di rumah sakit Medion. Mas, saya nunggu saudara saya itu, keluarga saya itu datang, Bupati Magetan, bareng-bareng jenguk. Nah, kita bincang-bincang. Bupati Magetan itu ngomong gini, Gus, saya pesen kepada sampean. Apa Pak Bupati? Saya pesen jangan sekali-kali sampean nyalon jadi bupati. Lah, yang ngomong itu bupati. Loh, ini maksudnya bagaimana ini, kok aneh sekali ini. Loh, kenapa Pak Bupati? Dia mengatakan ternyata jadi bupati itu pusing, mumet rasa turu. Coba itu Pak Lurah guyang-guyi rodok tenanan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak ada jaminan kesuksesan di sana. Jadi ukuran sukses untuk anak-anak kita, ukuran sukses untuk generasi penerus kita, tinggal niru saja. Niru siapa? Keluarga yang paling sukses. Termasuk keluarga yang paling sukses yang diceritakan, diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saking suksesnya keluarganya Nabi Ibrahim itu, sampai sekarang setiap orang Islam itu wajib menyebut dan mendoakan mereka, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi saking suksesnya Nabi Ibrahim dan keluarganya itu, mereka itu wajib disebut dan didoakan tiap hari, bahkan minimal 5 kali dalam sehari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Coba ini. Dan itu kata para ulama, di antara maksudnya kita itu menyebut dan mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya, supaya kita itu punya cita-cita bahwa keluarga kita itu mendapatkan luberan barokah dan kebaikan keluarganya Nabi Ibrahim. Nah, itu maksudnya. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim itu mencita-citakan anaknya ini? Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim yaitu,
ya Allah jadikan anak cucu saya termasuk orang-orang yang soleh. Mengapa? Wallahu tawalla sholihin. Karena orang itu kalau soleh di mana saja ditolong oleh Allah, di mana saja dijaga oleh Allah, penguasa langit, penguasa bumi, yang ngubah nih opo wae, yang berkuasa atas apa saja, yang memiliki semuanya. Lah kalau sudah ditolong oleh Allah beres. Ya muliakan Allah SWT, kita cita-citakan anak-anak kita itu menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Orang itu kalau sudah bertakwa beres. Orang itu kalau sudah bertakwa itu beres. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah. Negaranya, kerajaannya itu hampir seperempat dunia luasnya. Luas sekali kerajaannya. Tetapi hidupnya itu sederhana, uangnya itu habis untuk memperjuangkan agama. Sampai anak-anaknya itu bajunya sederhana, tidak seperti anak-anak raja. Bahkan ketika mau meninggal dunia itu tidak ditinggali apa-apa. Maka keluarganya itu mengatakan, kamu ini bagaimana? Mau meninggal dunia kok anaknya itu tidak ditinggali apa-apa, itu bagaimana? Maka beliau mengatakan, anak saya itu kalau mereka menjadi orang soleh, orang yang bertakwa, maka janjinya Allah akan ditolong oleh Allah. Tetapi kalau anak-anak saya itu kok tidak soleh, tidak bertakwa, lalu kalaupun saya tinggali harta, malah membawa kerusakan untuk mereka. Betul, ketika meninggal dunia, anaknya itu tidak tinggali harta, tetapi semuanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa. Nah, kok tidak lama kemudian semuanya itu kaya semuanya, dan semuanya itu ahli berkorban untuk agama semua. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berjanji semua masalahnya, semua kesulitannya, Allah datangkan jalan keluar untuknya. Jadi orang di dunia, mau kaya, mau miskin, pasti punya masalah. Pejabat, rakyat, pasti punya masalah. Yang sudah kawin punya masalah, yang belum kawin itu juga punya masalah. Masalah apa? Belum laku. Jadi semua orang itu di dunia memang ditakdirkan oleh Allah itu punya masalah. Yang beriman punya masalah, yang kafir juga punya masalah. Mungkin satu-satunya orang di dunia merasa tidak punya masalah itu hanya orang gila. Maka karena merasa tidak pernah punya masalah, senyum-senyum. Pagi senyum-senyum, siang senyum-senyum, ada makanan senyum-senyum, tidak ada ya senyum-senyum. Gila. Maka kamu itu jangan datang kepada Pak Kiai, Pak Kiai, tolong doakan saya jadi orang yang tidak punya masalah. Oh, doa minta gila itu. Dunia itu oleh Allah memang dijadikan semua orang punya masalah. Hanya saja apabila dia bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Masalah apapun nanti Allah datangkan jalan keluar.
Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah itu dengan apa? Dengan apa? Dengan takwa, bukan dengan pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, promosinya begitu itu. Kabupaten itu, di kantor-kantor kabupaten itu pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jajal tenan, mlebu rono, metu tambah masalah. Dengan bertakwa, dengan takwa nanti semua masalah Allah datangkan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian selain itu Allah datangkan rezeki untuk orang yang bertakwa tadi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini ada kisah berkaitan dengan pesantren. Bagaimana dulu ada santri putri namanya Maryam. Tidak pernah kemana-mana, di pesantren saja. Tidak pernah kemana-mana. Sibuk ngaji, sibuk ibadah, sibuk zikir. Waktu itu beliau ngaji sama Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Takwa betul. Makanya tidak pernah maksiat, mulutnya tidak pernah maksiat, tangannya, kakinya, pokoknya taat tok, tidak pernah maksiat. Maka barokahnya dari sifat takwanya tadi, walaupun tidak pernah kemana-mana, Allah datangkan untuknya rezeki dari mana-mana. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk kamarnya Sayyidah Maryam itu heran. Makanan, buah-buahan, rezeki, macam-macam. Dari mana ini? Siapa yang ngirim ini? Ini dikirim oleh Allah langsung dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kita itu kalau ngirim anak kita ngaji di pesantren, itu jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan ada keraguan sedikit pun. Nanti anak saya itu kalau ngaji terus, kalau tua makan apa? Itu setan itu. Itu adalah bisikan buruk dari setan. Justru kalau dia betul-betul bertakwa, dia akan menjadi jalbul rizki, menjadi sebab penarik datangnya rizki. Jangan kita itu menyangka rizki hanya datang dari kebun, dari sawah, dari toko, dari kantor. Itu menyempitkan itu. Pintu rizki itu kata para ulama tidak kurang dari 70 pintu. Nah kalau kita mengatakan hanya dari kebun, hanya dari sawah, itu sama dengan nutup 69 pintu, buka hanya 1 pintu. Akhirnya itir-itir dikit datangnya rezeki. Silaturahim datangkan rezeki, sedekah datangkan rezeki, takwa datangkan rezeki, banyak pintu rezeki. Ngaji itu pintu rezeki. Ngaji itu pintu rezeki. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara lain barokah kalau kita itu punya anak-anak yang bertakwa. Waladun sholihun yad'ulah. Kita itu semuanya akan mati, dikubur. Nanti dikubur itu oleh Allah itu dinampakkan. Ini loh amalan anakmu. Rajin ngaji, rajin ke masjid, menjadi orang soleh, penggerak kebaikan. Maka ayahnya yang dikubur itu juga mendapat kiriman pahala kebaikan anaknya. Karena anak itu termasuk hasil daripada ayah ibunya. Sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, dikubur, loh, anak kamu tidak pernah mandi, di perempat jalan, rambutnya merah seperti rambut jagung, celananya bolong dengkuli.
itu pasti susah itu nanti. Ayahnya, ibunya itu pasti susah kalau seperti itu. Belum lagi, Masya Allah, punya anak yang soleh, anaknya ziarah ke makam ibunya, baca doa, baca yasin, baca tahlil. Alangkah gembiranya. Sebaliknya, punya anak nakal, astagfirullah, datang ke kuburnya ayah ibunya bukan baca Quran, baca yasin, baca tahlil, nyumut mercon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu ini, jadi ini semuanya akan wujud kalau ada cita-cita. Nah nanti cita-cita itulah yang akan menggerakkan untuk doa. Nah ini alhamdulillah di sini ada pesantren Darul Ulum Al-Fatah atau Al-Fatah Darul Ulum. Maka bagaimana putra-putra jenengan, baik yang laki-laki yang perempuan, dikirim ngaji belajar ke pesantren, insya Allah. Supaya nanti anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang menggembirakan untuk kita, menjadi tabungan kebaikan untuk kita di dunia, apalagi di akhirat yang kekal abadi yang selamanya, insya Allah. Insya Allah. Saya kira demikian untuk pengajian malam ini. Saya tadi dibisiki oleh Pak Kiai Thoyib itu, kalau ngaji itu jangan lama-lama. Di sini itu kalau lama-lama itu tidak ikhlas. Nah, saya pilih yang ikhlas-ikhlas saja. Semoga yang sebentar ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Kita doa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami Allah. Ampunilah untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk masyayikh kami, untuk kiai-kiai kami, untuk santri-santri kami, untuk teman-teman seperjuangan kami. Ampunilah ya Allah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, turunkanlah kepada kami semuanya ya Allah, daripada rahmatmu, barakahmu dan hidayahmu ya Allah. Turunkanlah hidayahmu yang sempurna ya Allah. Hidayah untuk diri kami, untuk keluarga kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Hidayahmu ya Allah untuk penduduk kampung ini ya Allah, kampung-kampung sekitarnya dan kampung-kampung di seluruh alam. Ya Allah, turunkanlah hidayahmu ke seluruh alam, sebarkanlah hidayahmu ke seluruh alam, cepatkanlah dan mudahkanlah hidayahmu tersebar ke seluruh alam. Ya Allah, jadikan kami semuanya menjadi asbab tersebarnya hidayahmu di seluruh alam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah pesantren ini ya Allah, berkatilah pengasuhnya ya Allah, berkatilah ustadz-ustadzahnya ya Allah, berkatilah santri-santrinya ya Allah, mudahkanlah urusan-urusannya ya Allah, berkatilah semua urusannya ya Allah. Bangkitkanlah dari pesantren ini ya Allah, dan pesantren-pesantren semuanya ya Allah, hamba-hambamu yang ahlul iman, ahlul yakin, ahlul Quran, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul ibadah, ahlul dakwah, orang-orang yang soleh ya Allah, orang-orang yang bertakwa ya Allah, hafid-hafid Al-Quran ya Allah, orang-orang yang ahli ilmu ya Allah, menyebarkan kebaikan ya Allah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah kami semuanya ya Allah. Berikanlah kepada kami semuanya ya Allah iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, yang makbul, yang diterima, akhlak budi pekerti yang mulia, badan yang sehat, yang barokah, rezeki yang halal, lapang dan barokah, anak cucu yang soleh, solehah ya Allah, yang barokah, yang mengamalkan agamamu, mendakwahkan agamamu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kebaikan-kebaikan dan barakah-barakah yang telah kuberikan para nabimu, para walimu ya Allah, limpahkan, luberkan untuk kami ya Allah.
hak kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wa iyyahum shaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina surjinna waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.